Ya, kita sudah live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini, sebagaimana program harian kita, Daily Talk Show, yang menghadirkan berbagai macam kalangan masyarakat, tokoh masyarakat, dan beberapa eh, pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terkait dengan isu PMI, kegiatan PMI, dan kehidupan secara menyeluruh kita di Arab Saudi. Dan malam hari ini jam 9, tanggal 13 Februari, Alhamdulillah sudah kehadiran tamu yang spesial bagi saya, karena selama ini cuma bisa ketemu di dunia maya, meskipun sekarang juga masih ketemu di dunia maya. Sekali saja ketemu ketika kita ada acara IMD di bulan Desember tahun lalu. Untuk mempersingkat waktu, saya sebenarnya pengen banget ngobrol apa ya terkait dengan judulnya pun sebenarnya nggak semuanya mungkin paham. Apa ini ngedumel ini bareng Kang Dul. Makanya lebih lebih tepat lagi saya akan serahkan dulu. Pertama kali kita ta'aruf dulu, kenalan dulu. Saya pengen tahu nama Kang Dul ini sebenarnya siapa sih lengkapnya. Terus aktivitasnya apa gitu. Katanya apa namanya ini? Ketua apa namanya apa nih? Ketua. Wiralodra. Nah, ini apa gitu? Ini klub bola atau ada perkumpulan pencak silat atau LSM, dan juga asal dari Pak Kang Dul ini di mana asal di Indonesianya? Saya kasih waktu Pak untuk perkenalan. Silakan Pak Kang Dul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya asli Abdul Aziz Rasman, tapi panggilannya Kang Dul ya. Jadi biar lebih familiar, begitu saya menginjakkan ke Arab Saudi, langsung ya saya ganti aja namanya Kang Dul gitu, biar biar lebih akrab gitu kan. Kemudian saya berasal dari Indramayu, ya disebut Kota Mangga. Ya tentunya ya orang banyak ya yang mengenal nama Indramayu ya. Saya berasal atau kelahiran dari Indramayu. Kemudian terkait nama tadi, nama Wiralodra, yaitu yang mana Wiralodra itu seorang kesatria, dulunya dari ya itu apa kesatria di Indramayu ya dulunya ya, yang babat ibaratnya babat alasnya Indramayu itu ya Wiralodra, namanya Pangeran Arya Wiralodra itu. Jadi kenapa saya bikin komunitas sekarang ini bernama Wiralodra, karena dengan orang banyak mengenal kalau yang berasal dari Indramayu, Wiralodra itu ya familiar gitu. Karena sebelum ada nama Indramayu juga eh, apa namanya Dharma Ayu, yaitu ya masih satu turunan dengan Arya Wiralodra gitu. Ada hubungannya dengan Arya Kamandanu juga Pak? Ya mungkin Satria. zamannya Arya-Arya lah. Oke, Kalau Kang Dudung ya Kuningan kan, itu tetangga Arya ya. Kemuning. Oh Nah, gitu kan? gitu. Arya Kemuning, kalau di Indramayu Arya Wiralodra. Nah ini apa nih Gitu. aktivitasnya Pak Wiralodia ini? Sebelum saya mendirikan Wiralodra 2018, itu sebelumnya kan saya aktif di LSM seperti di BMISA, lalu di Garda BMI ya. Kebetulan ya saya aktivis pentolan lah di situ ya. Nah, kemudian karena ya macam-macam suara, eh, ya enggak ini lagi lah, mungkin saya keluar dan mendirikan Wiralodra Oke, ini itu. aktivitasnya bergerak di bidang apa? Olahraga atau advokasi PMI? Kalau spesifiknya itu komunitas ya, komunitas. Dulu sebelum ada apa olahraga itu kan komunitas jamiah, jamiah perkumpulan lah itu. Tapi perkumpulannya yang aneh gitu. Anehnya kenapa? Karena orang-orang kalau ngumpul, kalau acara ketemu itu biasanya kan siang, hari Oke. Jumat. Hmm. Kalau kita malam Jumat, malam Jumat, sehingga ada teman kita yang dari KBRI juga ketika diundang
oleh kita malam Jumat katanya, wah ngeri nih. Tengah malam atau masih Tengah malam, tengah jadi jam malam 12 ya? ke atas. Oh iya, ini Gitu. kenapa kok bisa begitu ya? Apa anggotanya memang nggak bisa kumpul sebelum jam itu? Ya anggotanya kan rata-rata dari anak-anak salon dulu itu. Jadi pijat, massage gitu kan. Mm. Terus ada yang potong rambut, ada yang pedicure, medicure. Pokoknya anak salon lah, kebanyakan anak salon. Jadi ini sebatas komunitas kumpul-kumpul, silaturahim gitu ya, Ya, berbagi informasi, share ya, itu. ya, ya intinya. Dan waktu itu komunitasnya kita silaturahmi dan ngumpulin seperti arisan sodakoh. Jadi Mm-mm. prinsip saya hasil dari itu dari kumpulan uang itu jadi sedekahkan ke Indonesia Oh, gitu. jadi ada kegiatan sosialnya juga, Pak ya? Ya, ya, memang itu Jamiah Arisan Sodako namanya itu. Oke, oke. Gitu. Sampai sekarang Terus masih berjalan ya? kalau sekarang begitu ada pandemi kita berkurang gitu. Berkurangnya ya karena ketat kan waktu itu kan jangan sampai berkumpul-kumpul kan, makanya kita stop aja. Paling kalau tidak ya ketemunya di Dumai aja, artinya di WhatsApp Dunia grup maya gitu ya. udah. Gitu ya. Terus kemudian dilanjut waktu itu ada teman yang menyarankan bahwa udah kita bikin grup bola gitu kan. Tapi grup bola dengan komunitas tadi itu orangnya nggak ketemu. Oke. Kebanyakan komunitas itu ketemu loh. Maksudnya kalau ada acara pasti ketemulah intinya satu sama lain. Kalau ini enggak, grup bola dengan Jamiah beda orang dan tidak pernah ketemu gitu. Tapi saya bisa ke sana kemari. Oke, itu Istilahnya pernah pernah mengalami kalau malamnya Jamiah ya kan mm, malam Jumat, mm. paginya main bola. Itu. Tapi tetap dalam satu organisasi atau satu wadah Wira Lodra ini ya. Ya, viral load tetap. Dan ini kalau boleh tahu, apakah anggotanya khusus orang Indramayu atau bebas dari mana saja? Oh, Dan bebas. Kalau anggota kita tidak bisa walaupun nama tidak bisa sekalipun itu organisasi lain atau komunitas lain tetap orangnya lain-lain karena di luar negeri judulnya. oke, berapa banyak sekarang, Terutama Pak? ya ya Sekarang berapa banyak Kang Dul kira-kira? Ada 100 orang membernya? ya kalau bola sih paling ya berapa ya 20-an lah, 20 25. Sama yang lain-lain yang tadi sempat ngumpul Kalau setiap malam Jumat. kalau Jamiah kan beda lagi tuh. Mm-mm. Jamiah ya sekitar 50 orang ada. Ya, oke. Tuh. Dan sampai sekarang ada ya aktivitas yang dilakukan di Dumai juga. Ya, tetap kalau silaturahmi melalui WhatsApp grup itu kita ada, bahkan ya suka ketemu ya. Kalau kitanya lagi ingin ketemu ya ketemu. Tapi kalau bola hampir tiap Jumat ada, Ada pagi main Jumat. bola ya. Ya, kadang kalaupun saya nggak bisa hadir, teman-teman yang lain tetap ingin main gitu. Oh ya, Kang Dul ini sebagai apa? Pendiri, ketuanya? Ya, pendiri sekaligus ketua. Ada regenerasi nggak? Atau tetap terus Kang Dul, ketua abadi? Ya, saya sih belum anu ya, mungkin karena masih ada saya di sini ya. Kalau Oke. regenerasi belum belum tahu nih, gitu. Jadi masih sama Kang Dul ya, sejak Ah, aja berdirinya masih Wira sama Lodra. saya. Jadi kira-kira sudah hampir 5 tahun lebih Kang ya? Ada 2018. Soalnya Oh, 18. begitu saya resign dari Garda BMI, ya ini Mm. mau intinya ini mau, ayo sama saya ini enggak saya enggak mau ini mau mendirikan sendiri aja. Udah Oke. gitu aja Jadi intinya. ini komunitas-komunitas PMI, terutama di Riyadh ya dan Jeddah Ya yang terutama rame di ya. Riyadh. Ini banyak juga ya Kang ya. Di antaranya selain ada LSM Ormas Advokasi juga ada komunitas semacam yang Kang Dul bina sekarang Wira Lodra. Ini Ya. kalau seandainya dilihat dari apa teman-teman PMI yang khususnya di Riyadh, Hmm, mereka itu sebenarnya butuh Kang ya wadah atau tempat untuk berkumpul silaturahim seperti ini. betul, Gimana menurut Kang betul itu. Dul melihat teman-teman PMI di Riyadh terutama? Ya, memang kita ini kan di sini kalau kalau sama orang asing kayaknya gimana gitu. Kan kalau begitu
ya satu contoh aja, kalau kita beli belanja di toko Indonesia, ketemu dengan orang Indonesia, merasa kayaknya seperti keluarga, bisa bercanda gurau, gitu. Apalagi dengan adanya seperti komunitas, ya wadahnya gitu, jadi lebih mengakrabkan lagi gitu. Itu lebih baik daripada udah kerjanya supir perumahan, jarang bergaul, maksudnya udah jelas dia di rumah disuruh sana sini, tapi tidak ada komunikasi dengan orang lain. Nah, disitulah letaknya kita perlu adanya wadah, adanya komunitas, sehingga nanti kalau ada masalah, ya terutama masalah pribadi, kita kan bisa mengadu sama teman, Sering gitu kan. curhat ya. Nah, sering curhat. Ya terutama saya hampir 24 jam, bahkan tiap hari hampir ada teman ya. Ya kayak dukun lah, persisnya begitu. Kalau bilang dukunnya PMI ya Kang Dul, karena tiap hari hampir ada orang di saya ini. Maksudnya Kang Dul kedatangan tamu ya dari teman-teman PMI Ya, atau ada Kang ada Dul yang ada. keliling? Kalau saya jarang keliling tuh, seringnya orang yang datang. Emang emang ada apa di rumahnya Kang Dul kok banyak orang yang minat datang? Saya sendiri Saya belum sih datang nih. nggak ada apa-apa, cuman kan gini ya, intinya selain kita punya komunitas, saya kan ibaratnya ya, Hmm. saya kan pegiat gitu, ya pegiat PMI, artinya barangkali ada teman yang membutuhkan saran ya, edukasi terutama ya Hmm. mengenai hukum di Saudi, juga eh, banyak beberapa teman yang membutuhkan seperti ingin pulang bagaimana, mau datang tuh bagaimana, banyak yang bertanya-tanya Yang paling gitu banyak kan. dicurhatin masalah apa nih Kang? Asmara, duit, atau peraturan di Saudi, atau karena nggak betah kerja? Kira-kira apa yang paling banyak dicurhatin ke Kang Dul? Kalau asmara sih enggak ya, kalau Enggak asmara ya? paling yang enggak jauh-jauh dari urusan majikan, ya kan, Hmm. urusan gaji, ya, urusan bagaimana saya mau pulang, nggak dipulang-pulangin itu urusannya. Jadi Kalau rekan-rekan asmara sih enggak. PMI yang domestik Kang ya, bukan yang profesional ya. Ya, Kalau ya, kalau ya betul. ya, kalau yang profesional gimana Kang? Antum ada kenalan nggak dari sekian PMI yang ada di di Riyadh terutama? Ada beberapa yang profesional, artinya profesional kan pekerjaannya juga di syarikah kan Ya, rata-rata. Kalau perusahaannya. profesional, ya mungkin satu contoh gini aja. Saya mungkin kalau urusan masak saya nggak ngerti ya kan, harus Mm, bumbunya apa. Mungkin saya di bidang lain seperti jualannya, kan begitu kan. Nah, mm, si yang profesional juga mungkin dia bisa masak tapi nggak tahu juga yang lainnya. Jadi mm. ABC-nya kita nggak bisa kuasai semua setiap orang. Mungkin beda-beda ya kan. Kayak Kang Jalal eh, bisanya saya mungkin bisanya ini, gitu kan Iya. ibaratnya. Jadi nggak Artinya setiap artinya kalau kalau dari sisi semua. teman-teman yang ngadu, yang curhat, yang ngobrol sama Kang Dul di rumah Kang Dul tuh nggak ada ya yang dari profesional. Artinya nggak ada yang mengeluhkan kasus-kasus yang serupa seperti yang dihadapi oleh PMI domestik Kang Dul ya. Kalau kalau profesionalnya gimana ya? Ada sih sebetulnya yang terutama di syarikah, terutama ya syarikah. Tapi kalau yang profesionalnya tingkatnya mungkin enggak. Nggak Kalau sama ya saya kasusnya ya. ibaratnya menengahnya ke bawah, menengahnya ke bawah. Bahasanya begitu Iya, aja. iya. Tadi disebutin kalau sekian beberapa dari anggota komunitas Antum ini ada yang dari salon, ada yang kecantikan juga ya, medicure kayak gitu. Berarti banyak perempuan Iya, ya? iya betul. Banyak Enggak, perempuannya. laki-laki. Oh iya, itu Bukan laki-laki. perempuan anggota saya, laki. Oh Jadi gitu. salonnya salon laki. Gitu. Mm-mm. Tapi Salonnya salon perempuan laki. nerima kan kalau ada member perempuan yang ikut gabung di Wirarold ya? Ya boleh-boleh aja, tapi kayaknya nggak ada. Oh belum ada. Nggak Jadi ada. sampai sekarang Khusus laki-laki laki semuanya. kalau saya. Oh gitu. Nggak ada perempuan. Oh gitu. Sampai hari ini nggak ada ya. Tapi kalau yang Ya, saya lihat di lintas nggak ada. nggak ada ya.
Yang saya suka ngelihat lewat di beranda itu silaturahim Kang Dul kan, masya Allah kemana-mana ya, dari kalangan yang muda, yang tua, yang setengah baya. Kadang-kadang juga ada keluarga juga. Itu PMI yang di domestik juga itu yang keluarga. Ya, rata-rata kayak yang pekerja perumahan atau madrasah biasanya begitu umumnya. Gitu. Yang apa istilahnya suka main ke saya gitu. Ya intinya nggak jauh dari permasalahan PMI tersebut gitu. Tapi gini Kang Dul, sebenarnya kan kita ini punya pemerintah, apalagi Riyadh dekat dengan KBRI. Apa Betul, mereka betul. mereka nggak mengadukan permasalahan kehidupan pekerjaan PMI di Riyadh ke KBRI langsung, tapi kok larinya ke Kang Dul? Nah, gini, Kenapa itu? mungkin ya mohon maaf nih untuk KBRI ya. Saya mohon maaf banget nih karena gini ya, orang kan lihatnya mungkin lebih familiarnya. Ya kalau satu contoh ini mohon maaf nih untuk eh, KBRI, mungkin ada si A melapor ke staf KBRI, tiba-tiba disuruh ini itu seolah-olah kayak nggak melayani gitu kan. Kadang-kadang ada yang PMI bilang dibentak-bentak, anu, ya udah. Kan kalau mungkin ngelapornya ke saya atau ngadunya ke saya kan saya sama-sama PMI kayak kayak dia. Jadi lebih familiar, lebih kekeluargaan gitu kan. Saya juga merasakan Tapi Kang Dul nggak pahitnya. ini kan, nggak punya wewenang untuk melakukan apa ya, apa advokasi hukum atau sekedar apa yang dilakukan? Hanya berupa nasihat kemudian mengarahkan atau gimana? Nah, intinya satu nasihat dulu ya. Kalau jika ada PMI yang permasalahan masalah seperti gajinya dia atau saya nasihatin dulu. Kemudian kalau tetap aja ya udah saya mengajukan ke KBRI atau nasihati kalau bisa kamu datang ke KBRI ya. Kalau umpamanya berkaitan dengan ketenaga kerjaan bisa juga ke Maktab Amal kan begitu. Pernah Itu Pak Kang nasihat Dul? dulu. Pernah nganterin ke Maktab Amal atau ke KBRI kasus-kasus yang dilaporkan ke Kang Dul? Ya sering, dulu Oh, sering. Kalau sering ya? sekarang agak ini ya, Oh, pandemi agak-agak berkurang ya? ya agak berkurang. Jadi maksudnya berkurang tuh kayak semacam dampinginya gitu. Iya, iya. Ya kalau dulu sebelum pandemi ya sering saya namanya dulu ya kan terus terang pekerjaan saya ini anu perumahan juga. Oke. Ya Jadi mengalami kalau dan kalau tahu yang ya belum tahu permasalahan saya detail ya. tahu. Hmm. Makanya saya sih sering dampingi dulu ya waktu belum pandemi. Kalau sudah pandemi jarang-jarang. Kalaupun ini ya nganter terus dampingi ya waktunya terbatas, Iya. buru-buru gitu balik. Itu seperti apa aktivis lain begitu juga sama. Nggak lama gitu. Kalau tadi Kang Dul bilang ada yang ngadu misalnya ke KBRI terus merasa tidak dilayani dengan baik, dicuekin atau dipersulit. Kan Kang Dul juga sama, PMI bawa temen yang ngadu, nanti apa KBRI juga mungkin ngacuhkan juga ke Kang Dul. Mungkin juga nggak begitu merespon. Gimana Kang? Ya alhamdulillah ya kita komunikasi intens dengan KBRI sehingga kalau saya yang ngadu mungkin rada ditanggapi rada gitu kan. Ya istilahnya PMI secara langsung dengan didampingi saya rada berbeda gitu kan. Karena dikenal ya, Kang Karena Dul udah dikenal ya. mungkin udah dikenal intinya gitu. Udah dikenal terus minimal kalau ibaratnya didampingi saya mereka juga oh ya Kang Dul si Anu gitu kan. Jadi mereka lebih ini lagi gitu. Karena kita selalu follow up gitu kan. Jadi ketika kita melaporkan satu kasus mendampingi gitu, ya kita sebagai jembatan mereka ya selalu follow up. Gimana kasusnya si A gitu kan? Nah, Itu minimal langsung ke begitu. KBRI-nya Kang ya, follow up-nya. Langsung ke KBRI-nya nggak melalui siapa-siapa Rata-rata gimana Kang? gitu. Permasalahan yang didampingi oleh Kang Dul itu terselesaikan, ada solusinya atau terkatung-katung atau gimana kejelasannya? Pengalaman Kang Dul. Kalau anu ya terus terang aja, kalau masalah kejelasan sih
ya sebenarnya kurang transparan. Artinya kurang transparan tuh walaupun orang itu udah selesai, tapi nggak dibilangin bahwa si A udah beres, itu enggak. Jadi Oh iya. dari PMI-nya tersebut yang mengatakan, oh Kang, saya alhamdulillah udah di rumah. Nah Mhm. itu aja. Kalau dari KBRI sih terus terang aja, paling kita ya follow up aja selama PMI itu masih di Ruhama contohnya, Hmm. gitu. Dan itu rata-rata laki-laki Kang ya yang didampingi ya, bukan perempuan ya? Atau banyak mana Kang? Yang di Perempuan, perempuan perempuan, ya? Justru perempuan perempuan ya? Yang rata-rata. bukan anggota Wilodra berarti? Bukan. Oh Kan bukan ya? saya siapa aja, Oke nggak oke. melihat suku, Iya ya, iya iya. nggak melihat suku, Nggak harus jadi anggota komunitas Kang Dul, siapa aja yang kebetulan minta tolong enggak, ngebantu. iya, Jadi nggak selama kayak ini gitu. PMI ya tahu ya Kang Dul kalau ada beberapa hal yang ingin disampaikan, ingin minta tolong, didampingi Kang Dul bisa datang ya. Dan ini juga saya Insya maksudkan Allah, dengan adanya dialog ini supaya orang lebih tahu juga. Nah ini loh Kang Dul. Kalau kalau memang Kang Dul punya waktu, punya tenaga, punya apa bisa menyisakan waktu, tenaga, pikirannya, insya Allah bisa membantu. Nah ini kalau gambaran Kang Dul Insya sendiri, Allah. PMI dari awal Kang Dul datang di Riyadh tahun berapa sih? Saya terus terang aja di antara teman-teman pegiat, Mm-mm. ya itu saya paling baru lah katakannya begitu. Mm-mm. Mm-mm. Saya masuk ke Saudi itu 31 Agustus 2011, pas bulan 2011. puasa. Ya. Oke, iya. Itu yang lain mungkin sekian tahun, saya paling sedikit tahunnya. Tapi 2011 sudah cukup lama, udah hampir 10 tahun ya. Lebih bahkan sekarang nih. Ya, ya. Dan saat itu lagi rame-ramenya PMI kita yang terkatung-katung di Kandara, itu Oh kan. iya, ada ini Nah, ya repatriasi ya, ada pemulangan. ya waktu itu kan lagi rame-ramenya. Hmm. Kemudian memang sih waktu itu BMISA didirikannya di Jeddah kan ya. Ya, benar. Terus kita yang di Riyadh ikut gitu kan akhirnya. Mm-mm. Waktu itu ya setelah kalau nggak salah 2014 ke PMISA di Riyadh. Setelah di sana didirikan ya antara 13 bukan ya. Mungkin pokoknya setelah sana, kayak enggak 14. Kan amnesti pertama kan 2013 tuh kan, ya kan? Nah, itu saat itu pokoknya enggak jauh antara 13 itu. Nah ini terus Nah, gabung ya sama Ormas. nah, kita gabung ya gabung di Riyadh di sini kita. Waktu itu ya ikut-ikutan lah intinya mah. Mm-mm. Ikut-ikutan Terus tiba-tiba terus muncul ngedumelnya gimana Kang? muncul ngedumel itu setelah saya kalau nggak salah terakhir dari ya pokoknya udah di Wiralodra aja lah. Itu Ngedumel udah pokoknya. artinya apa sih secara bahasa ngedumel ini? Kalau orang yang nggak tahu itu. Jadi kalau kalau bahasa saya kalau ngedumel tuh nyerocos lah. Kayak gitu ya. Kenapa nih? Jadi Ini sebuah sebuah apa ya cita-cita atau visi misi dari ormasnya Kang Dul atau gimana nih? enggak, bukan visi misi. Gimana nih ceritanya? Ceritain Intinya dong. cuman kiasan doang lah bahasanya. Oke, buat apa nih? Ini kayak pelampiasan sesuatu ini. Kan kalau saya waktu itu terinspirasi sama Pak Tatang ya, mohon maaf nih disebut. Oh Pak iya. Tatang itu kalau nggak salah anunya miswar kan ya, Oh kalau iya. nggak salah. Ya, ya nama nama salah satu channel di YouTube-nya. Iya. Heeh. Masa maksud saya kalau Pak Tatang bisa ada kata-kata miswar, ya udah saya ngedumel aja deh, gitu kan. Tapi ada maksud tertentu nggak? Misalnya untuk meluapkan sesuatu dari kondisi PMI ini? Ya, ya mirip-mirip lah ke situ-situ. Oke. Jadi ketika ada PMI kita bermasalah, terus kemudian gak diladenin, kayaknya di pikiran kita ya ngoceh aja sendirilah, gitu. Ngedumel gitu. Oke Pak Kang Dul, dari yang terlintas di apa namanya itu di Facebook ya, lintas masa Facebook suka posting tuh Kang Dul tuh beberapa orang ketemu ngobrol bersilaturahim. Apa sebenarnya yang paling berkesan di antara sekian orang silaturahim dengan Kang Dul?
eh, orang-orang tuh kadang-kadang setelah dari saya gitu, kan saya selalu edukasi, memberikan saran terutama ya kayak gini. Mereka itu setelah pulang dari saya, terus kemudian eh, maksud dan tujuannya dia terselesaikan, akhirnya kan mereka merasa bangga, merasa senang gitu kan. Nah, itu jadi saya seperti itu maksud saya, merasa puas saya itu ketika ada teman kita yang kita beri edukasi atau saran kemudian mengena gitu. Satu contoh gini aja. Kang, saya nggak digaji nih sama majikan. Ini contoh ya. Kemudian saya kasih saran, kalau ente nggak digaji, itu kan kalau kalau gaji itu kan hak ente. Kalau dia nggak gaji majikan kamu, ya udah kamu berhenti kerja. Kan begitu. Berhenti kerja, kasihkan kuncinya. Ini yang pernah saya alami soalnya. Begitu dulu. Ini tips Gitu. triknya ya. Kalau Iya, menghadapi masalah gaji nggak dikasih ya nggak terima. iya. Karena begini, Kang Jalal, orang sini kan butuh, ya kan. Nah, kalau kita selalu diam ketika ditindas oleh majikan, kita diam, ya kita makin ibaratnya makin ambles gitu. Oke. Kalau kita tidak melawan, Nah ini ya kan? bentuk Yang penting perlawanannya judulnya apa ya. nih? Bentuk perlawanannya dengan mogok kerja ya. Nah, mogok kerja itu pertama. Coba kita sekali mogok kerja. Karena kan orang sini kan biasa marah itu kan, sekali marah jebret jebret jebret, besoknya udah lain. Ini wataknya orang sini. Lain kayak watak kita orang Indonesia. Marahnya Watak di bawah orang tidur. Indonesia, orang Indonesia itu makanya makan yang berduri-duri kan. Oh iya. Jadi lama kalau Jadi marah nggak berhenti nggak selesai ya. nah itu dia gitu. Jadi kalau orang sini begitu marah, besoknya udah akur lagi nih. Jibsiara istilahnya gitu kan. Nah, tapi kalau kita kan watak orang Indonesia. Ya udah kalau kamu nggak gaji, saya nggak mau kerja. Ini cuman ya itu saran itu. Jadi Ini begitu kalau ya. seandainya nggak mau kerja nanti gimana dong? Mungkin bisa selesai itu, bisa digaji nggak ntar setelah itu? Ya alhamdulillah, ya kemarin ini contoh Hmm. kemarin aja ya, orangnya nggak tahu main ke sini, nggak, cuma melalui telepon. Ya alhamdulillah begitu saya sarankan seperti itu, akhirnya digaji full, ya kan? Ya merasa mereka itu ya seneng lah gitu kan. Hanya saran begitu doang. Terus Oke. beberapa temen juga setelah pulang dari sini, eh, satu contoh aplikasi ini itu kan setelah Mm-mm. dibikinin alhamdulillah lancar, ya mereka ya mengucapkan banyak banyak syukur, banyak terima kasih. Jadi ya itu tadi, eh, saya tuh senang ketika teman kita udah merasa senang gitu kan. Gimana Kang Merasa kalau ada yang minta nasihat atau saran misalnya kabur dari majikan? Kang Dul setuju atau ada cara lain Kang untuk menyelesaikan problem kalau seandainya ada yang ingin kabur? pertama, kalau orang yang ingin kabur ya, Hmm. kan kan biasanya TKW itu satu, Kang saya nggak digaji. Saya tanya dulu, kamu masuk Saudi visanya apa? Tanya dulu saya. Hmm. Nah, Ada hubungannya terus ya dengan visa ya? ya harus dong, Mm-mm. harus dari telusuri dari awalnya dulu, Mm-mm. nggak main kabur-kabur aja kan. Oke. Nah, terus sudah gitu, setelah oh ini bisa, ya udah gini aja, kalau kamu memang di situ nggak ini, coba hubungi salah satu staf KBRI, barangkali mereka bisa membantu. Atau kalaupun ini kita koordinasi dengan KBRI, ini Pak si A ini nomornya dia mau ke KBRI, saya sarankan ke KBRI ya. Karena kata saya, kalau kamu niatnya mau pulang atau bagaimana mengenai gaji kamu terserah. Mau yang visa ziarah, mau visa resmi terserah. Yang penting kamu punya perwakilan, ya lebih baik kamu kalaupun kabur ke Safara, ke KBRI. Karena kalau kamu kaburnya ke tempat lain, belum tentu kamu selesai urusannya. Gitu kan? Tapi kalau ke KBRI apa selesai urusannya?
Ya belum tentu Oh juga, iya, enggak tapi ya. minimal gini, Pak Kang Jalal, Iya. minimal saya arahkan ke mereka itu adalah tempat kita. Hmm. Yang sebagaimana Pak Dubes bilang KBRI adalah rumah kita, kan Rumah. begitu. Benar. Nah, Mm, jadi nggak salah dong kalau saya sarankan begitu. mm. Nah, perkara mau selesai atau tidak itu terserah KBRI yang menyelesaikan itu. Nah, ini Kang, tapi kan kenyataannya nih, sekian banyak yang kabur, mereka apa ya, nggak tahu atau memang sengaja nggak tahu ya. Mereka nggak lari ke KBRI. Ini menurut Akang gimana? Apakah memang ada yang mengarahkan atau yang menggiring kabur tidak ke Kemungkinan tempat yang benar? kemungkinan sih begitu, kemungkinan ya terutama ya maskul-maskul lah biasanya begitu kan. Nah, Hmm. kalau mereka memang oh telepon aja ini ada temen yang bisa ngaburin kan begitu. Oh iya, itu Nah, kalau itu. ngaburin bukan berarti ke KBRI kan ya, tapi dibawa ke tempat lain ya. Nah, itu. Ke KBRI itu kan kalau benar-benar orangnya yang amanah ya. Mm-mm. Banyak sekali yang orang kabur sama taksi contohnya, bukannya perginya ke KBRI, tapi disekap Oh ya iya, di sama taksi itu. Saya pernah dulu iya gimana Kang? malam Hmm. malam pernah kejar-kejaran sama taksi. Orang Ya, Indonesia taksinya Kang atau yang lain? bukan Oh iya, oh orang iya. Banggali waktu itu kan. Jadi ceritanya dia itu visa ziarah di Damam, Oke. majikannya kerjanya di Damam. Terus mungkin nggak dibuatin igomah ya. Pulangnya diantarnya sama majikannya ke Riyadh. Ya, Oh, ke Riyadh itu ke Tarhil Riyadh ceritanya, mm-mm. ya kan ditaruh aja. Dia taruh ditinggal, udah. Oh iya. Nah, terus sama penjaga tarhilnya itu kamu bukan di sini, kamu ini tarhil laki, bilangnya kan begitu. Mm-mm. Akhirnya karena yang antarnya udah balik, dia bingung, naik taksi, telepon saya, ya kan? Mm-mm. Nah, saya bilang, udah kamu naik taksi, nanti kamu ketemu di mana sama saya. Malam jam 12. Itu Masya Allah. malam jam 12. Mm. Nah, sehingga waktu itu si taksinya nggak amanah, orang Bengali. Jadi masukin temennya satu, masuk dua. Jadi yang satu yang di belakang narik tangannya dia, di depan narik kakinya, yang di depannya si TKW ini kan supir. Nah, Ya. pokoknya saya bilang, awas ada lampu merah, kamu kabur. Ada lampu merah kabur. Nah, sampai saat itu nggak bisa dia kabur karena dikunci kan. Mm-mm. Tapi waktu saya kasih tahu, pokoknya ada celah, udah. Nah, HP alhamdulillah nggak pernah lepas dari tangan dia. Nah, terakhir si supir itu dijambak rambutnya, ditarik rambutnya, akhirnya kan oleng. Mm. Nah, oleng ke sana kemari, akhirnya kebuka tuh pintunya, kebuka pintu, kabur dia. Mau dikejar lagi, cuman saya bilang kamu masuk mau hotel mau kontrakan mau apa masuk ke dalam. Alhamdulillah masuk ke dalam. Nah, saya lacak-lacak ketemu di daerah Sifa di Mm. bengkel-bengkel itu. Malam-malam jam 3 kalau nggak salah baru ketemu. Nah, itu kadang-kadang PMI kita itu karena nekat enggak namanya enggak kuat di dalam rumahnya majikan ya, akhirnya kabur keluar rumah. Padahal di luar rumah itu belum tentu juga aman, Mm. ya kan? Kalau supir taksinya nggak amanah kan bahaya. Nah itu. Ya. Jadi kadang-kadang orang kabur asal kabur gitu, Iya nggak benar. gimana caranya biar aman gitu kan? Mm. Nah gitu. Ini Tentunya lebih baik ya komunikasi dengan pihak KBRI gitu. Kang, aslinya ini teman-teman PMI kita yang terutama perempuan ya, yang lari dari majikan. Ini sebenarnya apa sih yang paling banyak ditemui masalahnya? Banyakkan satu, ini baru berapa menit nih yang dari Indonesia. Mhm. Kang Dul, istri saya baru sebulan, Mhm. katanya nggak digaji, Oke. katanya baru tidur tuh jam 1 malam.
Ya kebiasaan tidur di Indonesia jam 8, jam 9 kan. Begitu nyampe sini jam 1 baru tidur. Ya kan? Dari pagi sampai jam 1 baru tidur. Nah, kata saya ya itulah. Kalau resikonya orang asal berangkat kan tahu sendiri. Sejak moratorium itu Indonesia untuk khususnya pembantu atau perumahan itu ditutupkan. Ya. Ya. Saya beberapa kali bikin postingan, beberapa kali ngedumel.com kan bahasanya begitu kan. Tapi tetap aja, Apa bahkan ini? tetangga saya sendiri. Mengingatkan apa? Ngedumel apa nih, Kang? Ya mengingatkan, hati-hati, jangan sampai berangkat dengan visa ziarah. Kan begitu. Karena visa ziarah itu udah jelas TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Terus Ya hubungannya kan? dengan yang Sudah kabur tadi diatur gimana, oleh. Kang? Lah, yang kabur kan kata saya, nah ini nih, kata saya, ini jadinya begini nih, kan tidak tahu majikannya, ya kan? Tidak tahu majikannya seperti apa, kita tidak tahu. Oh, waktu Terus berangkat pihak dengan visa ziarah itu, PMI ini nggak tahu ya majikannya siapa, namanya ya siapa, nggak ngerti. Oh nggak iya. tahu, Hmm. iya, nggak tahu. Kalau dulu kan zamannya sebelum ada visa ziarah kan tahu kita, ya kan ibaratnya ada PK-nya. Oh namanya ini kan minimal begitu. Oke. Ini enggak. Nah ini enggak kan main berangkat yang penting dapat uang fee sampai sini bingung nggak digaji kerjaan banyak kan Kan begitu. datang ke sini Kang dijemput oleh majikannya ya, dengan oleh Iya, sponsornya dikerjakan di iya, rumahnya gitu kan. Tapi dia iya, statusnya visa ziarah. iya, Memang nggak bisa Kang ya menagih gaji hasil karena dia juga kerja gitu di majikannya. iya. Meskipun visa Kalau ziarah gitu. kalau dilihat dari masalah visa ziarah kenapa susah untuk gajinya karena kan KBRI sendiri atau pemerintah kita kan berpatokannya pada PK, ya kan? Kalau umpamanya orang itu nggak digaji, gimana kok? Karena nggak ada yang bisa untuk dituntut, Oh karena nggak iya. ada PK, kan Nggak ada begitu. keterikatan ya, nggak ada perjanjian ya. Nah, nggak, kan udah jelas visa Mm-mm. ziarah itu hanya visa kunjungan, Bukan untuk kerja. bukan pekerja. Jadi Mm-mm. kalau nuntut gaji, Aneh ya. PK-nya ada nggak Ah gitu itu. kan? Nah, Iya. itu yang Jadi makanya kita sering edukasi sama teman-teman tuh mm-mm. begitu, Kang. Jadi intinya orang berangkat dengan visa ziarah itu ya kalau kita beruntung ya alhamdulillah Beruntung kan begitu. artinya majikannya baik ngegaji gitu ya. Baik ngegaji itu kan beruntung. Mm-mm. Tapi kebanyakan sekian persen itu yang nggak beruntung kalau visa ziarah. Makanya visa ziarah yang baru-baru gampang kaburnya, kabur, kabur, kabur. Iya, emang mengherankan Kang ya. Kita misalnya ziarah, artinya ziarahnya kunjungan. Jadi kalau Iya kunjungan kan kunjungan. wisata gitu ya, artinya Iya, bertemu iya. dengan seorang bukan untuk bekerja. Betul. Terus kemudian bekerja, ketika bekerja minta gaji. Kalau seandainya dikasih, alhamdulillah itu beruntung ya. Ya, ya Tapi kalau beruntung. kalau yang nggak dikasih, kan majikannya juga nggak punya apa ya, nggak punya bukti bahwa dia harus menggaji ya. Nah, nggak ada PK, nggak ada terikatan, ya Mm-mm. kan? Kan Mm-mm. kalau PK resmi, jangan salah Kang Jalal. Iya. Walaupun dia di Syarika, PK-nya juga belum tentu resmi. Sebentar Kang, Syarika ini maksudnya Syarika Istiqdam ya, yang perekrutmen ya, rekrutmen tenaga kerja. Bukan, yang saya dapatin kayak kemarin, kayak sampean waktu saya komunikasi dengan Kang Dudung kan, yang di Damam, Iya, iya. ya kan? Langsung di Ingat Hasa nggak? ya. Sampean yang ngasih uang kan dari KBRI? Mm-mm. Nah, itu kan sebelumnya komunikasi sama saya, terus saya komunikasi juga dengan KBRI, ya. Mm. Itu juga sama, APK-nya itu sebelah. Artinya sebelah itu nggak resmi yang dikeluarkan KBRI, ya. Oke. Mm-mm. Itu kan harus ada tanda tangan stempel KBRI kalau itu yang resmi. Itu. Oke, jadi PK ini sebenarnya seharusnya ada standarnya Kang ya. Jadi harus ada Heeh. sepengetahuan KBRI Iya harus. dan stempelnya ya. Nah, itu dia harus itu. Dan ternyata secara fakta ya yang di lapangan terjadi, meskipun dia bukan ziarah, tapi dia visa kerja yang direkrut oleh syarika yang di sini ya, Iya, iya. yang di Saudi, ternyata dia membawa PK yang tidak tanpa sepengetahuan dari
pihak pemerintah KBRI. KBRI. Itu Iya, bermasalah Kang ya? KBRI. Itu masalah juga ketika eh, kadang-kadang orang kita kan yang penting berangkat, tanda tangan sudah. Itu bahasanya Inggris kan di situ kan? Iya, Inggris Arab Kan? biasanya. PK-nya bahasa Arab sama Inggris. Mm-mm. Mereka enggak. Nggak Kadang-kadang orang membaca kita ya? kan nggak paham bahasa Inggris itu. Mm. Main tanda tangan aja yang penting terbang. Kan begitu. Ada Oke. begitu. Tapi kalau dilihat dari sisi kerjasama ini antara perusahaan dengan perusahaan kan, perusahaan Indonesia dengan perusahaan di Saudi, jadi bisnis to bisnis. Tapi tetap ya Pak, PK itu harus diketahui pengetahuan pemerintah penempatan ya, dalam hal ini Iya. KBRI ya. Ya. Kan KBRI, terus BP2MI juga tanda tangan di Oh, di situ situ ada Kementerian semuanya harus Tenaga. tahu ya. Iya, harus. Karena eh, kan yang penting kita ininya dulu, kantongnya dulu kita beresin kan intinya. Iya, iya, iya. Kalau soal isinya kita wallahu a'lam ya. Eh, Yang eh, penting kan eh. kantongnya dulu itu kan. Kalau di situ ada sesuatu apapun kita bisa ibaratnya mengajukan ya kan gitu. Ini Nah, sebetulnya kan, sementara visa ziarah tadi mm-mm. ya belum, nggak ada apa-apa. Baik itu pun yang PK-nya tidak resmi ya, artinya tidak sepengetahuan KBRI itu juga bisa bermasalah Kang ya. Bisa bermasalah. Kayak Nah, kemarin yang anak-anak yang damam kemarin itu, mm-mm. yang kan A9 semua orang NTB itu kan. Oh iya, iya, Yang, iya. Yang, ya orang-orang saya lihat sampai ada yang iya, iya. yang dipisah itu 5, ya satu, yang satunya 4 kan. Kan jadi 2 Ini kan. laki-laki nih, pekerja laki-laki Iya, nih. laki-laki yang kemarin itu. Mm-mm, mm-mm. Nah, terus apa namanya? Begitu dikirimin lagi PK yang baru, tetap sebelah nggak ada tanda tangan KBRI. Iya, Tuh. iya, ya. Ini kasus-kasus yang saya juga ikut terlibat kebetulan kemarin. Iya, Jadi memang mereka ini berangkat mengatasnamakan satu perusahaan besar di sini, perusahaan besar. tahu Eh, Aramco. Subkontraknya gitu lah, bukan Iya, Aramco-nya betul. langsung, tapi yang lucunya apa ya, berkas-berkas yang mereka tanda tangani, mereka nggak paham dan Hmm. mereka merasa tidak tahu itu apa isinya, yang penting berangkat. Sebenarnya Kang, kalau itu laki-laki kan sebenarnya bisa, ya namanya laki-laki bisa berjuang lah untuk mendapatkan Ya, haknya. betul betul. Ini yang sangat, Kasarnya nggak bakal hamil lah, kasarnya begitu. dan ini yang Iya, sangat betul. saya pengen lebih dalam ini emak-emak ya, ibu-ibu. Mereka memang ada apa ya, Betul. semacam pancingan berangkat ke sini karena ada uang fit ya Kang. Istilahnya itu uang fit ya, ketika di Indonesia mau berangkat Fee, ke sini. iya uang fee ya. Itu untuk apa Iya sebenarnya? uang fee itu. Jadi gini, kan sebetulnya eh, orang tuh yang ya khususnya yang ngirim-ngirim ke Saudi ya khususnya, itu mereka tuh tahu hukum tuh tahu. Cuman karena apa ya? Karena ada uang. Jadi udah buta dengan uang. Maksudnya tahu itu Bagaimanapun gimana maksudnya cara Kang? Diperjelaskan. ya artinya tahu itu bahwa moratorium kita belum dicabut kan, Ya. ya. Kadang-kadang orang yang di sini, orang yang di Saudi sendiri, kadang-kadang menawarkan, ayo berangkat. Nah, kan kita tahu kalau perumahan itu nggak boleh, ya. Ya Mm-mm. itu yang tadi dibilang visa ziarah itu kan. Mm-mm. Nah, adapun masalah nasib kita nggak tahu. Cuman minimal kita waspada dulu lah, jangan sampai berangkat nyampe sini masalah lagi kan. Nah, gitu. Saya juga beberapa kali dengan audiensi dengan KBRI juga mohon kalau bisa ini dari sumbunya dulu harus ditutup sehingga tidak sembarangan berangkat. Kalau di sananya dibuka, di sininya diberesin, tetap aja kan begitu intinya. Gali lubang tutup lubang ya. Nah, itu Terus begitu. dia. Kita di sini capek-capek ibaratnya KBRI, KJRI ngurusi orang yang visa ziarah terutama ada yang bermasalah. Nah, di sananya dibuka terus Mm-mm. di Jakartanya atau di Indonesianya kan dibuka terus. Ya itu yang masalahnya. Nah, terkait masalah visa ziarah tersebut ya saya saya pikir gimana ya, negara kita juga ya mohon maaf nih kepada negara kita belum bisa memberikan lapangan pekerjaan masalahnya juga. Jadi serba salah. Dilematis ya.
Mundur kena, maju kena. Iya, dilematis. Jadi serba salah. Kita di sini, jangan berangkat. Emang lu mau gaji saya? Kan begitu rasanya. Ada respon Serba semacam gitu ya. salah jadi. Iya. Orang tetangga rumah aja, Dul, saya udah di sini. Loh, Oh, kamu ngapain di sini? Iya. kok bisa Jadi tiba-tiba saya ujuk-ujuk? serba salah. Iya. Dan Walaupun katanya saya ibaratnya, ya, kabarnya Indramayu termasuk pengirim tenaga kerja yang banyak bermasalah ya, Kang? Benar nggak itu? ya iya, Benar ya. iya. Kita pernah juga kan edukasi atau permasalahan orang yang di luar Saudi juga, kayak di Irak, pengiriman Irak, orang asal Indramayu. Saya pernah audiensi juga dengan KBRI Baghdad sana, udah. Ya cuman kan mau gimana lagi? Sekarang kita urusin satu orang, yang berangkat beberapa orang. Ternyata sponsor uangnya lebih kenceng. Mm-mm. Oh, itu pengaruh ya? Ada, UUD ya? iya, ya udah ujung-ujungnya duit susah. Ya mohon maaf nih, negara kita kan negara amplop. Artinya sebenarnya kalau kita patuhi moratorium, memang nggak Hmm, bisa ya apapun bentuk caranya berangkat ke luar negeri untuk bekerja sebagai tenaga domestik. Tapi kan iya. sekarang diakalin ya Kang ya, ada cara lain. Hmm, Berangkatnya visa kerja asli itu formal. iya. Ternyata ketika datang di Saudi tetap aja dipekerjakan di perumahan di domestik Kang. Ya, Kasus kayak gitu begitu juga gimana? banyak. Banyak begitu Wah, juga. iya iya. Ini ngedumelnya sampai ke sana nggak ini? Sampai ngebahas itu juga. Gimana menurut Ya, pandangan Kang Dul terkait dengan ternyata dari syarikah pun masih dipekerjakan di perumahan-perumahan hmm, warga Saudi, bukan dikerjakan di perusahaan atau yang disebut sebagai pekerja formal. iya, ya, betul, betul sampai ke situ juga. Jadi kayak semacam ada PMI yang ngadu, Kang, saya kan PK-nya, perjanjian kontrak bahasanya kan ini. Mhm, Bahasanya kan begitu. Saya kan perjanjian kontraknya kan cleaning service, kenapa di sini di perumahan? Loh, mhm, mhm. kan begitu. Ada yang begitu. Memang benar di sininya syarikat, tapi kenyataannya kan tetap aja bekerjakan di perumahan. Bahasanya kan bagus, cleaning service kan begitu. Heeh. Jadi susah. Wah, ini tampaknya akumulasi dari segala macam permasalahan itu ujung-ujungnya terkait dengan apa ya, di lapangan tidak diterapkan atau tidak dilakukan atau tidak dipraktekkan undang-undang atau aturan yang semestinya sudah ditetapkan Kang ya. Seperti Iya, moratorium atau iya. ziarah yang nggak boleh ke sini, Mm, visa ziarah yang harusnya tidak bekerja tapi bekerja. Jadi mm, pelanggaran terhadap aturan itu banyak berlaku dan bukan hanya di betul. Indonesia tapi juga terjadi Iya, pihak atau disebut stakeholder lah, apa iya, orang-orang yang betul. berperan Betul. di sini. Ini Mm. kan kalau boleh saya tahu ngedumel yang paling jadi pikiran gitu dari Kang Dul apa ini dari sekian pengalaman melihat ya suasana yang ada di sini PMI kita. Yang paling bikin jadi ngedumel tuh apa nih Kang? Aduh, apa ya? Yang Jadi jadi semacam bukannya malah surut tapi malah nambah gitu, bukannya ya itu masalahnya bukan. tadi ya pertama yang jadi ngedumel saya ya, pribadi itu masalah visa ziarah tadi ya. Terus kemudian yang kedua masalah kaburan. Kalau kalau saya sih terus terang aja, ada ngedumel tuh, oh iya ya, kaburan tuh kayaknya enak banget di sini, TikTokan, ya kan? Teror langsung di Facebook, enak gitu kan. Cuman saya sih nggak nyinyir, nggak masalah kaburan, nggak nyinyir saya. Saya terserah itu hak asasi manusia, hak asasi orang tersebut. Tapi ingat tujuan kita dari Indonesia kan tujuannya nyari nyari duit ke sini ya Hmm. buat keluarga lah istilah kasarnya begitu. Nggak ngelihat nggak pandang bulu lah mau dia resmi mau kaburan bagi saya kalau kata bahasa Saudinya kata bahasa Arabnya hali-wali kan nggak Hmm. masalah. Yang penting satu pertama jaga martabat bangsa Indonesia pertama. Nah, yang kedua ingat tujuan dari Indonesia ke sini ya kan? Kan tahu sendiri, Kang Jalal mungkin juga tahu bahwa gajinya kaburan juga gede kan?
Tapi jangan sampai Mm-mm. udah jelas jadi kaburan di sini senang-senang, giliran pulang cuma punya uang 20 real. Itu Ketika banyak digerebek, ayo banyak terjadi ya. ada begitu. Kan enggak, Mm-mm. kan kalau orang kaburannya keluar masuk kontrakan, ketika digerebek belum siap kan. Cuman bawa uang 20 real gimana ceritanya? Mm-mm. Ayo. Kan harusnya sukses. Orang kaburan kalau dia di sininya benar-benar nyari nafkah, insya Allah berhasil. Oke. Ya, gitu. Ya tadi menarik juga ya. Tadi dari Kang Dul pertama memesan kepada rekan-rekan kalau memang kabur ya tujuannya itu yang paling direkomendasikan tuh ke pemerintah kita Kang ya, ke KBRI ya Ya, betul. atau Betul. KJRI kalau di Jeddah. Yang Hmm. keduanya terkait dengan tadi jaga martabat dan tujuan kita untuk kesini tuh ngapain ya. Jangan Ya, sampai ya. tadi kasus sudah hura-hura senang-senang tahu-tahu mau Hmm. ketika pulang. Ya, jangan sampai ini terjadi di sini, ya mohon maaf nih, Mm, jual diri gitu loh. Jangan sampai. mm, Ini mm. pernah kita ya alhamdulillah waktu itu penyelidikannya bareng sama Kang Asgar. Waktu Oke. itu kan ada laporan bahwa dijual belikan gitu sama warga negara lain. Itu karena Orang hitam. mereka mereka kabur ya, artinya posisinya memang di luar majikan yang seharusnya ya. Ya, kan dikaburkan sama Mas'ul lah ibaratnya. Oh Kalau gitu. Mas'ulnya benar, mengerjakan dia benar, nggak masalah. Ini enggak dijual, jual Iya diri iya gitu. iya. Ini Masul Wah. ini istilah yang menarik sebenarnya dan saya pengen ngebahas secara khusus ini sebenarnya. Mungkin nanti akan saya libatkan pemerintah juga dari KBRI. Kalau dari Hmm, bahasa kan Masul penanggung jawab ya. Penanggung jawab ini ya, artinya orang yang menanggung jawabi kaburan tersebut Kang ya. Itu orang Indonesia ya. dan juga warga asing juga ada ya? Ada, justru Iya. itu banyak. Oh gitu. Justru kalau orang kita itu lebih nyaman katanya dengan warga asing. Begitu Oke. bahasanya. Saya mau nanya nih, terus terang harus jawab dengan jujur Kang Dul. Apa nih ngedumelnya dengan terhadap Masul? Apa sebenarnya yang diharapkan gitu? Kalau memang sudah terjadi ada Masul seperti ini, bagusnya di gimana ini Masul nih? Saya pengen tahu ngedumelnya Kang Dul terkait ini. Ya kalau kalau saya sendiri sih, kalau masalah mas'ul sih nggak masalah. Ya kalau dia memang begitu tujuannya pengen jadi mas'ul ya silakan. Tapi yang benar, artinya dalam artian begini, mas'ul tuh umpamanya dia ngaburin contohnya. Ya ini hanya menyampaikan ya. Opini ya, Ya, opini Kang Dul. ya opini aja. Jadi oke lah kamu jadi mas'ul, tapi mas'ulnya yang ibaratnya eh, bahasanya karena menolong gitu aja Mm-mm. intinya. Artinya menolong tuh eh, ngaburin, contohnya ngaburin terus mempekerjakan dia sudah dapat uang fee ya udah tanpa embel-embel yang lain. Artinya banyak yang mas'ul yang ketika orang itu kabur segala macam identitas dirampas, ya kan? Segala umpamanya harta bendanya si TKW yang kabur ini diminta pura-puranya dititipkan. Ketika itunya udah kerja ditagih ngomongnya bla bla bla. Berarti kan merugikan namanya. Oh, di Sandera ya. Ya kalau memang jadi mas'ul ya mas'ul yang ya gimana? Seakan-akan di Sandera gitu. Iya, ya harusnya yang mas'ul yang benar-benar artinya oke, kamu cari uang, tapi kan ya tadi kalau mempekerjakan si A nanti dapat uang fee, udah itu aja kan. Nah itu Mm-mm. jangan menyandera punya orang tersebut. Ada kan begitu. Orang Ya, ini punya cincin, udah sini titipin anu-anu. Ketika dirampas juga diminta ya. nggak ada. Nah kadang-kadang dia bawa paspor, diminta paspornya, padahal paspor itu seperti badan kita. Jangan sampai Mm-mm. jatuh ke tangan orang lain. Apapun yang terjadi, kan begitu? Iya, tapi juga bahkan saya dengar Mas Ul ini juga bukan minta harta benda juga, Kang. Bukan identitas paspornya juga, tapi Hmm. juga kadang diri badan eh, Ya, PMI kita mau diminta, ya, itu ya. benar ya? Ya itu. Sampai sejauh itu embel-embelnya ya? Ya embel-embelnya begitu, makanya kalau yang apa perempuan tuh makanya rentan kalau di sini. Mm-mm. Kalau PMI-nya perempuan tuh rentan. Jadi Dan ya, dan kita sebenarnya tahu ini Mas Ul ini pekerjaan yang melanggar hukum secara aturan di hmm, Saudi dan ini suatu pelanggaran yang berat sebenarnya, Kang.
Karena kita kemarin baru Iya. lihat juga ada berita sekitar 28.000 warga asing dideportasi terkait dengan pelanggaran yang menampung, yang mempekerjakan rekan-rekan yang seperti kaburan ini. Mm-mm, mm-mm. Nggak ada nggak kira-kira ngedumel, wah ini idenya dilaporin aja gitu ke pihak berwajib. Kira-kira ada nggak keberanian untuk itu kan dari teman-teman seperti Kang Dul ini? Kalau kalau kita paling kalau umpamanya ada ketahuan begitu kita telepon, kita tanyain gitu ya. Kalau umpamanya ada yang laporan gitu. Kang Dul, saya ya udah mana nomor telepon mas'ulnya. Maksudnya Telepon laporan apa gitu. nih? Laporan di apa di dia didolimi gitu? Ya, seperti contoh ya kalau soal ibarat kikuk-kikuk sih nggak dibahas kikuk-kikuknya ya. Uh, uh, uh. Maksudnya kayak seperti Kang, si Mas'ul igoma saya, paspor saya ditahan sama Mas'ul, bisa nggak ambilin gitu kan? Oh gitu, sampai Nah, minta tolong seperti gitu ya? itu. Ya, seperti itulah Masya contohnya. Allah. Itu kan kadang-kadang kita teleponin Mas'ulnya. Gitu kan? Oke. Nah, tolonglah kalau masalah itu kan hak pribadi orang, ente bisa ambil uang dia, tapi paspor igoma adalah jiwa dia. Tolong kasihkan. Ente tidak bisa berhak ngambil itu. Gitu kan. Itu nggak Minimal berantem kan? begitu. Nggak sampai berantem sama mereka. Mereka mungkin nolak Enggak, atau kita telepon aja dulu. Iya. Tapi pernah sih, pernah ya. Ada yang TKW di Dolimi, lalu kita datengin gitu. hmm. Pernah ada begitu, pernah kita datengin, ya kita ngobrol ngobrol baik-baik lah. Enggak, masa mau berantem? Kita sama-sama orang Indonesia, Oh, orang kan Indonesia juga begitu. ya, yang masuknya. Iya, orang Indonesia. Oke, Masya Allah. Jadi sebenarnya sosok atau orang seperti Kang Dul ini harus diperbanyak. Artinya yang bisa ngebantu, yang menjadi tempat curhat, yang jadi konsultan bahkan. Selama pemerintah kita seakan-akan masih belum bisa menampung ya, belum bisa menjadi tempat curhat para PMI di Saudi terutama, akhirnya ya orang-orang seperti antum ini, seperti Kang Dul ini yang diperlukan. Nah ini semoga nanti video ini kalau sudah saya siarkan langsung, nanti akan saya repost lagi di YouTube kan. Jadi orang bisa 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 mengambil manfaatnya informasi yang di sekitar Riyadh ya bisalah ke Kang Dul, kalau Kang Dul nggak keberatan nanti mungkin Siap, akan insya dimintai Allah. tolong. Dan memang Insya Allah. aktivitas sehari-harinya memang dimintai tolong gitu Kang ya, jadi tempat curhat segala macam seperti yang tadi Ya, disebutkan. begitulah. Ya, selama kita mampu, kita selesaikan sendiri. Jika kita tidak mampu, ya kita di sini punya pemerintah kan. Jadi Mm-mm. kita lebih mengarahkan ke KBRI, ya kan. Ya Ya. kalau soal-soal yang kecil, seperti contoh ini ya, Mm-mm. kan orang kita, orang Indonesia, PMI, itu belum tentu juga bisa, ya kan. Artinya satu contoh untuk mendaftarkan temu janji bikin paspor, ya kan. Oh Itu iya, kan iya. orang kita kan sering nge-share ya kan. Ini daftarnya begini nanti diklik diklik Mm-mm. linknya aja nongol kan. Tapi Mm-mm. kalau yang nggak ngerti ya nggak ngerti tetap. Jadi masih Walaupun perlu itu sudah dibantu itu diedit. ya, yang kayak begitu. Nah, seperti itu kan ibaratnya soal kecil seperti itu. Tapi Ya, kan yang nggak ngerti ya penting tuh. tetap harus dibantu Iya. gitu. Nah, seperti itu. Kadang juga saya kok bikin tawakalna nggak bisa-bisa ya. Oh iya. Nah, ini teman saya yang sudah 15 tahun di sini kok bikin tawakalnanya saya nggak bisa-bisa. Ketika main ke saya, ke sini, kita bikinin, ya alhamdulillah bisa gitu kan. Nah, Iya, iya, seperti iya. itu kan Hal-hal kan yang satu contoh gitu iya kan. itu Seperti kelihatannya remeh temeh, yang mudah, nah, sepele, tapi penting ya. Dan orang teman-teman kita, saudara-saudara kita kadang belum begitu paham melek teknologi ya, belum betul, begitu betul, ngerti betul. sistem yang berlaku. Ya, Masya Ya, Allah nih Pak Kang Dul udah sampai kita jam 9.59, jadi udah 1 jam nih kita ngobrol, nggak kerasa. Dan saya sangat bersyukur bisa banyak menggali informasi, dan Kang Dul semoga informasi ini sampai ke sebanyak-banyaknya PMI kita agar iya. bisa diambil manfaatnya. Dan sekali lagi Kang Dul, ini akan saya repost lagi di YouTube, semoga lebih banyak manfaat yang diterima oleh PMI kita. Amin. Dan Amin. saya ucapkan jazakallah khair, terima kasih, syukran kasiron, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa ketemu lagi di Kang Dul di momen dan acara yang berbeda, Amin. Insya di Allah. waktu yang Insya lain. Allah. Akhirnya saya harus tutup nih Kang Dul. Terima kasih banyak, Oke, dan siap, tadi siap. semoga bisa benar-benar bermanfaat buat kita semuanya. Amin, amin. Terima kasih Kang Dul. Dan akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, ini sip udah saya